Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa dalam mata pelajaran Sejarah Peminatan untuk kelas 12 di MAN 2 Ciamis bersama Bapak Ain Rudiana. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai pengakuan kemerdekaan Indonesia. Syarat pengakuan sebuah negara itu harus meliputi berbagai hal. Di antaranya, yang pertama, syarat pengakuan negara itu memiliki wilayah, kemudian memiliki rakyat, pemerintahan, pengakuan secara de facto, dan pengakuan secara de jure. Nah, jika sudah memenuhi syarat-syarat tersebut, suatu negara dapat diakui ataupun dapat menjadi negara seutuhnya. Nah, ketika Indonesia merdeka, tidak semua negara ataupun belum semua negara mengakui kemerdekaan kita. Hanya beberapa negara saja yang sekarang menjadi negara sahabat yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, pada materi hari ini kita akan membahas negara-negara mana saja yang mengakui kemerdekaan Indonesia ataupun negara yang menolak kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah pengakuan dari negara Mesir. Negara yang berada di benua Afrika ini adalah salah satu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Alasan Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia diantaranya karena Indonesia memiliki latar belakang agama yang sama dengan Mesir, yaitu mayoritas beragama Muslim. Kemudian, alasan lainnya, Mesir dan Indonesia sama-sama negara yang pernah dijajah. Kalau Mesir dijajah oleh Inggris, sedangkan Indonesia dijajah diantaranya oleh Belanda dan juga di Mesir sendiri. Dukungan untuk kemerdekaan Indonesia digaungkan oleh organisasi Al-Ikhwal Muslimin. Organisasi ini sendiri adalah organisasi intelektual yang di dalamnya berisi mahasiswa-mahasiswa ataupun orang-orang yang dianggap kompeten di bidangnya. Organisasi Ikhwanul Muslimin memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mahasiswa Indonesia menulis berita kemerdekaan Republik Indonesia di koran lokal, maksudnya di koran Mesir. Para pemuda Mesir juga melakukan kemerdekaan RI dengan mengadakan demonstrasi di depan kedutaan Belanda di Kairo. Jadi para pemuda Mesir ini mengakui kemerdekaan RI diluapkan atau ekspresinya dengan melakukan demonstrasi di depan kedutaan Belanda yang ada di Mesir. Kemudian, dukungan kemerdekaan juga berasal dari Liga Arab. Liga Arab ini adalah kumpulan negara-negara Arab yang membentuk suatu perkumpulan. Nah, perkumpulan ini kemudian mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, Liga Arab secara resmi pada 18 November tahun 1946 memberikan seruan kepada anggotanya untuk mengakui kedaulatan RI atas dasar persaudaraan dan ikatan keagamaan. Dukungan tersebut dijawab Soekarno dengan menyatakan bahwa Arab dan Indonesia telah lama memiliki hubungan pertalian agama, yaitu agama Islam. Pengakuan de jure dari Mesir membuat masalah Indonesia dan Belanda bukan hanya di antara keduanya, melainkan menjadi masalah internasional.
Berikut merupakan peta konsep mengenai perjalanan pengakuan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia. Tanggal 7 April 1946 mengirimkan delegasi ke Mesir. Kemudian 26 April 1946 pengiriman delegasi kedua kalinya ke Mesir untuk menyampaikan rasa simpati. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, 6 Mei 1946 ke Mesir kedatangan Haji Agus Salim yang menyampaikan rasa terima kasih kepada Ikhwanul Muslimin. Dan yang terakhir, 10 November 1947 Sultan Syahrir datang ke Mesir. Nah, di sini adalah mengenai pengakuan kedaulatan oleh negara Mesir. Selanjutnya adalah pengakuan kedaulatan oleh India. India adalah salah satu negara yang berada di kawasan Asia Selatan yang juga merupakan negara sahabat Indonesia. Hubungan antara Indonesia dan India sudah tidak dapat diragukan lagi. Kita, negara Indonesia, sudah melakukan hubungan dengan India sejak zaman Kerajaan Hindu-Buddha. Nah, di masa kemerdekaan Indonesia, ternyata peran serta India juga sangat penting, yaitu sebagai salah satu negara yang mengakui kedaulatan Indonesia. Alasan India mengakui kedaulatan Indonesia adalah perasaan senasib antara Indonesia dan India menjadi dasar yang melatar belakangi hubungan Indonesia. Perasaan senasib tersebut adalah India dan Indonesia sama-sama negara yang pernah dijajah. Kemudian untuk membina hubungan baik antara Indonesia dan India, Indonesia pernah memberikan bantuan sekitar 500 ton beras ke India ketika negara tersebut mengalami bencana kelaparan sekitar 20 Agustus tahun 1946. Nah, ketika AMB berlangsung, AMB di sini adalah singkatan agresi militer Belanda kedua. Indonesia sudah menyiapkan cara untuk tetap mempertahankan kemerdekaan, diantaranya dengan mendirikan pemerintahan pengasingan Republik Indonesia di New Delhi, India, yang telah mendapatkan dukungan dari Perdana Menteri Jawaharlal Nehru. Jadi pada waktu tersebut Soekarno-Hatta ditangkap oleh Belanda dan Soekarno-Hatta ataupun pemerintah Indonesia sudah menyiapkan skenario untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya skenario-nya yaitu akan mempersiapkan pemerintahan pelarian atau pemerintahan pengasingan, yaitu yang akan diselenggarakan di India. Nah, kemudian konferensi ASEAN Conference ini adalah konferensi yang digagas oleh Jawaharlal Nehru pada tanggal 20 sampai 23 Januari 1949 yang diadakan di kota New Delhi, India. Konferensi ini dihadiri oleh 21 negara yang sebagian besar pernah dijajah. Tuntutan konferensi tersebut atas permasalahan Indonesia adalah mengembalikan pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta, kemudian membentuk pemerintahan ad interim di Indonesia agar memiliki kekuatan politik di dalam atau di luar negeri paling lambat 15 Maret tahun 1949, menarik seluruh militer Belanda dari wilayah Indonesia, dan yang terakhir Belanda harus menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia paling lambat 1 Januari 1950. Tanggal 3 Maret 1951, Indonesia dan India melakukan hubungan bilateral.
Keduanya juga merupakan negara pelopor dari pelaksanaan Konferensi Asia Afrika tanggal 18 sampai dengan 24 April 1955 di Bandung. Selanjutnya adalah pengakuan Australia terhadap kemerdekaan Indonesia. Australia adalah negara sekaligus benua yang berada di selatan Indonesia. Hubungan Indonesia dan Australia mulai terjalin sejak tahun 1947. Negara Australia berpandangan setiap negara bebas memilih dan membentuk pemerintahan sendiri. Nah, sehingga mereka mendukung terhadap kemerdekaan Indonesia. Australia juga menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap negara yang telah merdeka. Pada agresi militer Belanda yang pertama, Australia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan aksi Belanda. Nah, jadi ada negara-negara yang mendukung, tapi apakah ada yang negara yang menolak? Jelas ada, yaitu negara Belanda. Nah, negara Belanda kenapa menolak kemerdekaan Indonesia? Karena mereka berusaha kembali untuk menjajah atau mencengkramkan kaki mereka di wilayah Indonesia. Karena berdasarkan hasil daripada perjanjian Perang Dunia Kedua, negara-negara yang kalah Perang Dunia Kedua harus mengembalikan kembali wilayah-wilayah jajahan mereka pada sekutu. Nah, Indonesia kan pada waktu tersebut dijajah oleh Jepang. Kemudian ketika Jepang kalah, nah wilayah jajahan Jepang tersebut dikembalikan lagi kepada sekutu, khususnya kepada Belanda. Namun ternyata di Indonesia sudah melakukan proklamasi kemerdekaan. Demikian materi yang disampaikan oleh Bapak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.